Jelaskan perbedaan antara design between subject dan design within subject. Oke, siapa yang mau coba? Ini slide-nya ada di sebelah kanan. Siapa yang mau coba? Yuk. Tuh, penjelasannya ada di sebelah kanan, tinggal dibuat kalimat. Ayo, siapa yang mau coba? Coba, Bu. Oh, silakan. Yang between subject itu kan tadi benar-benar memiliki perbedaan. Kalau within subject itu Bu, yang data dari kelompok partisipan yang sama atau berkaitan. Ya, istilah yang pertama tadi benar-benar berbeda itu bisa di ini enggak? Bisa di perbedaan gimana? Memiliki perbedaan yang jauh atau signifikan. Oh, bukan begitu. Bukan. Itu kalau hasil ujinya. Oh, bukan. udah dibantu Albert itu Bu di chat. Oke, sebentar. Kalau between memiliki perbedaan partisipan, sedangkan within kedua kelompok partisipan sama-sama berkaitan. Sebentar ini Abed, seperti biasa ini Abed kalimatnya sedikit direvisi kayaknya. Saya tahu Albert paham, cuman ketika menuangkan ini jadi secara bahasa Indonesia ini kurang tepat. Between memiliki perbedaan partisipan. Ini maksudnya apa? Apakah partisipannya itu berbeda atau hasilnya yang berbeda? Gimana ini? Hasil ujinya itu signifikan perbedaannya atau kelompoknya itu berbeda? Kelompoknya berbeda. Ya, jadi artinya apa? Partisipannya yang berbeda atau memiliki perbedaan partisipan? Gimana nih? Coba kita tulis ya di sini. Yuk. Ayo, siapa mau coba? Between subject pada between subject. Gimana nih? Apa yang berbeda? Hasilnya berbeda atau kelompok partisipannya itu berbeda? Atau partisipan datang kedua kelompok memiliki partisipan yang berbeda. Apa coba? Banyak kan? Tambah pusing ya. Apanya yang berbeda nih? Kelompoknya yang berbeda, hasilnya berbeda, enggak, kita belum bicara hasil, ya. Kita baru bicara tentang dua kelompok. Data partisipan. Benar, partisipan. Yang berbeda. Yang berbeda itu datanya atau partisipan yang berbeda? Data partisipan. Aduh, bingung, Bu. Nah, gini. Coba mana annotate saya. Saya gambarkan. Ini. Oke, kelihatan ya, ada dua lingkaran nih. Ada lingkaran merah dan lingkaran hijau. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, kalau yang namanya uji T itu kita selalu punya dua kelompok data. Ya.
Dua kelompok data. Nah, dua kelompok data ini bisa datang dari dua kelompok yang memang berbeda orangnya, jadi merah dan hijau, atau kelompok yang ini. Ini kok nggak bisa di ini ya, nggak bisa di copy paste. Gimana cara? Kita mesti bikin lagi. Ya sudahlah. Nah, gini. Ada ya. Kalau yang ini, dua kelompok ini nih orangnya lain, ya. Jadi yang ini orangnya katakanlah orangnya datang dari, misalnya ini siapa, misalnya anggota di sini siapa misalnya, Albert Ian Alvin misalnya yang A ya, Albert Ian Alvin. Lalu yang hijau itu adalah Gabriel, Eca, sama Bobby misalnya. Kan orangnya beda ya. Ini yang independen apa ya, between apa yang within? Between. Between. Nah, kalau yang within itu orangnya sama ya, dites 2 kali. Misalnya Eglin, Desri, sama Patricia. Di sini juga Eglin, Desri, sama Patricia. Gitu loh. Jadi dua kali ditesnya sebelum dikasih treatment. Jadi dites dulu, pretest, kasih treatment, terus post-test. Gitu logikanya. Sampai sini dulu. Jelas nggak logikanya? Jelas, Bu, jelas. Jadi sekarang kita buat kalimatnya. Ini, kembali ke sini. Pada between subject, ya gimana nih? Ayo. Jadi bukan hasilnya yang berbeda signifikan, bukan ya? Ayo, pada between subject gimana nih? Pada between subject dan partisipan independen dan berbeda. Apanya yang berbeda? Orang-orangnya. Ya, betul. Apanya? Dan ya, berasal dari kelompok, bisa gitu ya? Atau gini, nggak usah pakai ini nih. Bisa gini ya, kelompok yang berbeda. Bisa gini ya. Terus pada within subject menggunakan partisipan yang sama atau berkaitan. ya. Ya, menggunakan betul data dari ini. Ya. Oke. Bagus. Sekarang dari contoh-contoh berikut. Oke. Kita lihat ya. Mana yang between, mana yang within. Coba A. Dua kelompok sampel yang terpisah digunakan untuk mendapatkan dua kelompok skor
yang mewakili dua populasi atau dua kondisi treatment dibandingkan. Ini between apa within? Between. Betul. Ini between. Ya. B. Kelompok partisipan yang sama diukur dalam dua kondisi treatment yang berbeda untuk memperoleh dua kelompok data. Within. Betul, within. Ini within ya. Kenapa? Kuncinya apa? Kata kuncinya. Yang kelompok partisipannya sama. Sorry, ada echo. Kelompok partisipan yang sama. Betul, ini. Ini ya. Ini kata kuncinya. Ya. Partisipannya sama. Sekarang C. Membandingkan skor prestasi antara anak laki-laki usia 6 tahun dengan anak perempuan usia 6 tahun. Between. Betul, between ya. Kenapa between? Antara laki-laki dengan perempuan. Ya, ini adalah kelompok yang berbeda ya. Sekarang D, membandingkan skor depresi sebelum dan sesudah terapi. Within, benar Albert, within. Kenapa within? Kata kuncinya dapat dari mana? Depresi, Bu, sama-sama Hah? Depresi? Kenapa depresi? Kok depresi diganti yang lain? Betul, Albert. Kata kuncinya ada di sebelum dan sesudah. Jadi ini adalah kelompok yang sama. Mereka mendapatkan di tes ya, skor ini diperoleh sebelum mereka mendapatkan terapi dan sesudah. Ini yang istilahnya before after atau pre-test post-test. Jadi sebelum terapi dan sesudah terapi ya. Pre-test post-test. Orangnya sama pasti ya, sebelum dan sesudah. Yang E, mengukur perilaku merokok sebelum sekelompok partisipan mengikuti program berhenti merokok ini ya, bukan merokok, dan mengukur perilaku merokok lagi 6 bulan setelah program berhenti merokok selesai diadakan. Yang E apa nih? Within. Within. Within apa between? Within. Hah? Gimana sih ngomongnya? within. Nah, itu. Semuanya sama-sama within. Iya, jadi ngomongnya kayak sama gitu. Yang W apa B? Ini. Ini. Iya. Oke, kata kuncinya yang bisa menentukan itu within apa? Perilaku merokok sebelum, terus di bawahnya perilaku mengukur lagi. Dan mengukur perilaku merokok lagi 6 bulan setelah program berhenti merokok. Ya. Orangnya sama apa enggak? Sama. Iya, karena di sini ada kata-kata sekelompok partisipan. Satu kelompok. Jadi satu kelompok partisipan, tetapi diukur 2 kali. Yang pertama pengukurannya adalah setelah program selesai dan satu lagi 6 bulan kemudian. Itu kan? Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya soal between dan within? Siapa yang mau tanya? Nggak ada? Cukup jelas ini? Duh, kok pada diem? Coba dari A sampai E gitu, ada yang perlu diulang nggak? Jelas, Bu. Jelas? Benar? Nggak ada yang perlu diulang nih, A sampai E? Lanjut kita. Ya, Bu, bisa dimengerti.
Oke. Baik, kalau begitu kita lanjut ke nomor 4 ya. Ini pilih salah satu ya, 1 atau 2. Desain penelitian independent measures membandingkan dua kondisi treatment menggunakan 1 atau 2 kelompok sampel dan mendapatkan 1 atau 2 kelompok data. Coba yang pertama dulu. Desain penelitian independent measures membandingkan dua kondisi treatment menggunakan yang mana? Dua. 2 ya. Yang ini ya. 2 kelompok sampel dan mendapatkan 1 atau 2 kelompok data? 2. Betul, 2. Ya. Coba sekarang kalau desain penelitian repeated measures membandingkan 1 ya, 1 ini bukan 2 lagi, 1 kondisi treatment. Kalau ini saya ganti ya. Coba saya kasih tambahan misalnya. Ini repeated ya. Oke, berarti ini 1. Menggunakan 1 atau 2 kelompok sampel? 1, Bu. 1 kelompok sampel ya. Terus, dan mendapatkan 1 atau 2 kelompok data? 1 juga, Bu. Kalau 1 kelompok data kita nggak bisa uji T. Kalau uji T. 2, Bu. 2. Ya, kalau harus 2. Ya. Kalau kelompok data dalam uji T itu yang dibandingkan selalu 2. Hanya sumber datanya itu dari 1 kelompok yang sama atau 2 kelompok yang berbeda. Kalau 2 kelompok yang berbeda namanya independen. Gitu. Kalau dari 1 kelompok yang sama, nah itu namanya repeated measures. Gitu. Ya. Oke, sekarang nomor 6. Bunyi H1 dalam uji T untuk 2 sampel independen adalah H1 sama dengan mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Benar apa salah? Salah. Salah, Bu. Benar. Salah ya? Ya, ini jawabannya. Ya. Ini salah. Oke. Saat mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata di antara dua kelompok populasi. Benar apa salah? Salah, Bu. Salah. Salah gitu? Yakin? Coba dilihat di sini. Ini saya ganti. Batas penelitiannya. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata di antara kedua kelompok populasi. Benar apa salah? Nomor 7. Benar? Salah? Itu dilihat di sebelah sini nih. Ya. Kalau ini artinya ada perbedaan nggak yang ini? Ada, Bu. Kaget betul, tidak ada. Kalau H0 tuh selalu tidak ada perbedaan kan? Iya, iya, Bu. Nah, kalau H1 tuh atau hipotesis penelitian tuh ada perbedaan nggak? Ada, Bu. Ada. Ada. Berarti yang nomor 7 ini bagaimana? Benar. Salah, Bu. Tidak. Salah, Salah. Bu, harusnya. Ya. Harusnya gimana? Kalau mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, artinya? Ada Perbedaan. perbedaan. Iya, ada perbedaan. Jadi ini salah. Ya. Gitu. Itu makanya tadi kenapa ada yang nanya kan apakah bagian ini yang mana tadi? Nah ini, apakah bagian ini tuh selalu 0?
Ya, selalu 0 karena ini adalah bagian dari H0. Kalau H0 tuh bagiannya ini selalu sama, μ1 sama μ2. Ya. Nah, kalau ini nggak sama, berarti terdapat perbedaan. Kemudian, salah satu sampel desain penelitian independent measures memiliki N sama dengan 4 dengan SS 100. Sampel lainnya memiliki N8 dan SS 140. Berapakah varians gabungannya? Coba dihitung. Varians gabungan itu berarti rumusnya yang ini. Sorry. Nah, ini. Ya, coba dihitung. Berapakah varians gabungannya? SS1 100, SS2 140, DF1 berapa? 3, DF2 7. betul. Jadi berapa jawabannya? 20. 24. Betul sekali 24 ya. Ada yang berbeda? Sama ya semua ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak untuk yang ini? Masih bisa diikuti? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Oke, sekarang nomor 9. Salah satu sampel dari desain penelitian independent measures memiliki N sama dengan 9 dan varians sama dengan 35. Sampel lainnya memiliki N sama dengan 3 dan S kuadrat sama dengan 40. Berapakah nilai DF untuk T statistiknya? DF tadi. Nah ini rumusnya. DF. Nah ini. Berapa DF-nya? 10. 10. Ya. Dari mana 10? 9 dikurangi 1, Betul. kan? Terus 3 dikurangi 1, 2. 8 ditambah 3, 2. 8. Tambah 2, 10. Nah. Oke. Sip. 8 tambah 2, 10. Ya, mantap. Sekarang nomor 10. Dari dua kelompok sampel yang terpisah, masing-masing dengan N sama dengan 15 menerima treatment yang berbeda. Setelah treatment, sampel yang pertama memiliki SS 1740 dan sampel yang kedua memiliki SS 1620. Oke, hitunglah varians gabungan. Varians gabungan yang tadi barusan. Nah, coba dihitung dulu ini. Berapa? Silakan. Ya, Ablet dan Eglin betul. Varians gabungan. Eglin jangan lupa varians gabungan ya. Jangan varians aja. Oh iya, Ibu. Tuh, 120 ya. Sekarang yang B. Estimated standard error itu rumusnya yang mana? Nah, itu. Silakan dihitung berapa estimated standard error-nya.
4, Bu. 4. Ya, betul. 4. Kenapa Albert Eglin jadi 8, Eglin? Mungkin akar 16 itu Eglin mikirnya jadi 8, Eglin. Akar 16 ya. Akar 16 itu 4. Eglin dapat yang 16-nya nggak? Kan kita dapatnya gimana? Ini kan 120 gitu kan? 120 dibagi N-nya berapa di sini? N-nya berapa di sini? 15, Bu. Oke, sini 120 dibagi 15. Itu berapa? 120 bagi 15? 8 ya? Betul nggak? Belum 100. saya akarkan, Bu. 120 dibagi 15 tuh berapa? 8 kan? 8 ditambah 8. Gitu kan? Jadi akar dari 16. Akar 16 kan 4. Jadi ini estimated standard error itu berapa tadi hasilnya? 4, Bu. 4. Tuh. Sekarang C. Jika sampel mean difference adalah 8, apakah ini cukup menolak H0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada uji hipotesis dua arah pada level 5%? Jika mean difference adalah 8, mean difference itu adalah yang ini. Nah, ini. Mean difference itu yang ini. M1 kurang M2 itu adalah sample mean difference ini. Sample mean. Jadi perbedaan rata-rata sampel. Ya. Kalau ini 8, ya. Ini tadi estimated standard error-nya kita tadi berapa? 4, Bu. 4 ya? Oke, 4. Terus, ini kan 0 kan di sini? Ya. Jadi T hitung kita berapa? Nah, apakah, betul, 2. Apakah ini cukup untuk menolak H0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada uji hipotesis dua arah pada level 5%? Nah, ini harus kita lihat di tabel. Berapa T tabelnya? T hitung kita tadi sudah kita dapat, yaitu 2. Ya. T hitung kita itu sama dengan 2. Nah, T tabelnya sama dengan berapa? Coba dilihat. DF-nya berapa? Berapa? T tabelnya? Berapa T tabelnya? Uji dua arah berarti ada kanan dan kiri kan? Yuk, siapa yang punya tabel? 2,145, Bu. Kalau saya nggak salah matanya. Kalau di saya kok bukan itu ya. Ini DF-nya kan berapa tadi? DF-nya. DF-nya 14 bukan, Bu? bukan. DF-nya bukan 14 dong. Sayang, ini kan 2 kelompok. Lupa Oh ya? iya, lupa, Bu. DF-nya ini.
kena jebakan Batman deh ya. DF-nya berapa? Ayo, karena ini uji dua arah berarti plus minus ya. Gitu. 2, berapa? 2,131. Bukan. 2,052 bukan ya? Bukan. Itu Albert benar tuh. 2,048. Coba benar nggak? Kan DF-nya berapa, Bet? 28. Oh, saya lihat yang 27, Bu. 28. 28 kan N-1 min 1 ditambah N2 min 1. N1-nya 15. 15 kurang 1 ditambah 15 kurang 1 jadi 14 ditambah 14. DF-nya 28. Ya, terus alfanya 5% untuk dua arah. Nih, udah ketemu belum ini semuanya? 2,048. Sudah, Ya, Bu, sudah. jadi di sini minus 2,048. Terus yang di sini 2,048 gitu kan? Nah, T hitung kita tadi berapa? 2, Bu. 2 itu jatuhnya di daerah yang merah ini apa yang hijau? Yang merah. Tuh. 2 itu ada di sini kan? Nah, jadi jawabannya apa? Apakah cukup untuk menolak H0? Apakah sample means difference itu cukup untuk menolak H0? Tidak. Tidak ya, karena di sini yang diterima adalah H0. Jadi jawabannya gimana? Tidak. Boleh. Gini. Tidak boleh. Karena apa? Gini juga. Sample mean difference tidak cukup untuk menolak H0. Karena apa? Karena T hitung kita bagaimana? Menerima H0. Iya, tidak cukup untuk menolak H0 itu artinya menerima H0. Benar. Kenapa? Karena T hitungnya hitung tidak jatuh di daerah kritis, Bu. betul. Tidak jatuh atau tidak berada. Boleh ya, gini ya. Boleh gini, boleh tidak berada. Ya, banyak variasinya, asal jangan salah aja. Tidak berada di daerah, apa tadi? Daerah apa namanya? Daerah kritis. Ya, kalau di buku namanya critical region. Ya, gini. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak? Coba dilihat dulu. Mana? Ada yang perlu diulang nggak penjelasannya? Ada yang perlu diulang? Bagian mana yang perlu diulang? Nggak ada? Udah cukup? Cukup, Bu. Cukup, benar yakin? Ya, oke. Kalau oke, ya kita lanjut. Sekarang nomor 11. Dua kelompok sampel yang berbeda mendapatkan treatment yang berbeda. Setelah treatment, sampel pertama dengan N sama dengan 9, dengan SS462, dan kelompok sampel kedua memiliki N7 dengan SS420. Hitunglah varians gabungan untuk kedua sampel. Oke. Berarti, nah ini, coba dihitung dulu. Berapa?
Varians gabungannya berapa? Ayo. Bu. 63, Bu. Ya, betul. 63. Ya. Ini 63. Tuh, sekarang yang ini. Rumusnya mana? Ya, benar, Bet. Ayo, yang lain sudah belum? Benar ya? 4. Nah, sekarang coba ini. Jika sampel mean difference adalah 10 poin, apakah ini cukup untuk menolak H0 dengan menggunakan uji hipotesis dua arah dengan alfa 0,05? Ini sama logikanya seperti ini. Sampel mean difference itu adalah M1 kurang M2. Jadi yang ini. Ya, M1 kurang M2 ini sama dengan 10 poin. Apakah ini cukup untuk menolak H0? Kita cari T hitungnya berapa, T tabel berapa gitu ya. Karena ini uji dua arah. T hitungnya berapa? Dua 2,160. Kayaknya agak salah ngitung deh. Waduh. Coba dicek lagi. Dua 2,056, Bu. Kenapa saya nggak pakai 6 ya? Tuh, kayaknya salah lagi. Ini yang dihitung apa sih?
Perbedaannya sample means difference 10. Ini kan di sini 10 kan? Terus ini berapa sih tadi? Saya hitungnya 2,5 bukan, Bu? Benar. Dari mana? 10 10 dikurangi 0 dibagi bagi 4. Min difference. benar. 10 dikurangi 0 dibagi 4. Jadi 2,5 kan? Tuh. Tabelnya berapa? Plus minus ya, karena ini uji dua arah, jadi plus minus. Ya, siapa yang udah lihat tabelnya berapa? Bukan, Bet. Kali ini kamu salah lihat nih. DF-nya berapa, yo? DF-nya berapa? Ya, betul, Bet. Eglin juga benar. Ya, DF-nya itu 14, 1, 45. Kenapa? Karena DF-nya itu adalah 9 kurang 1. 9 kurang 1 ditambah berapa? 7 kurang 1. Ya kan? Sama dengan berapa itu kan? 9 kurang 1 ditambah 7 kurang 1. 8 tambah 6. Ya, 14. 14. Ya. Nah, sekarang yang bagian paling susah selalu adalah menjawab terakhir ini. Apakah ini cukup untuk menolak 0 dengan mengujakan uji hipotesis dua arah? Apakah T hitung ini ada di daerah kritis? Mari kita gambar dulu ya. Selalu itu kita gambar untuk membuat kepala kita itu berkurang bebannya. Ya. Jadi nggak usah menghayal-hayal. Nah, kan? Berapa titik di sini? Titik di sini berapa? 2,145. Minus, jangan lupa. Minus 2,145. Lalu yang di sini berapa? 2,145. Betul. Ya. 2,145. Nah, sekarang saya mau ganti warna ungu. Apakah hitung kita itu ada di daerah yang ungu ini atau di daerah yang merah? Merah. Betul. Ada di sini kan hitung kita. 2,5 gitu kan di sini. Jadi yang diterima H0 apa 1? H1. Betul. H1 di sini adalah H1. Kalau H1 berarti cukup nggak untuk menolak H0? Cukup. Cukup. Ya, berarti kalau begitu, bagaimana di sini jawabnya? Yuk. Apakah ini cukup untuk menolak H0 dengan menggunakan uji? Gimana? Yuk, ini bagian yang biasanya paling susah. Kalau hitung-hitungan sih gampang. Ya. Jadi gimana? Tidak atau ya? Ya. Ya. Terus? Karena terhitung berada di daerah kritis sehingga H0 ditolak. Iya, mantap tuh. Tuh lama-lama bisa. Jadi kita sehingga H0 ditolak. Simpel kan?
Lama-lama bisa ini kan dibuat dengan ternyata simple gitu kan. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Siapa yang mau tanya? Coba kalau Ian kalimatnya gimana? Ada nggak kalimat lain dari Ian? Belum sih, Bu. Gabriel, kamu punya kalimat yang lain? Kenapa, Bu? Kamu punya kalimat yang berbeda dari ini, tapi dengan makna yang sama? Enggak, kayaknya. Nggak punya ide. Nggak ada? Ada nggak yang punya kalimat yang sedikit berbeda, tapi maknanya kira-kira sama? Yuk, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, bener? Kok nggak kreatif sih? Coba Abed bikin kalimat yang berbeda, Bet. Yang artinya sama. Ada, Bet? Kalimat yang berbeda? Ya, karena T hitung berada di daerah kritis sehingga H1 diterima. Boleh tuh. Tinggal H0-nya ditolak sama H1 diterima. Boleh, mantap, Bet. Ya, itu bagus. Ya, itu maknanya sama. Boleh, itu boleh. Ya, jadi saya tulis di sini. Ya, sehingga jadi ganti gini di. Nah, gitu. Ya, boleh. Mau pakai ini juga kayak contoh yang di atas sih boleh. Ya. Sample mean difference. Boleh kayak gini. Mau agak panjangan dikit biar ada keren ya. Tuh. Nah, gini boleh. Ya, biar ada keren dikit. Ada panjang. Boleh ya. Tapi nggak usah panjang-panjang. Yang penting intinya kalian paham ya. Oke, guys. Sudah paham semua? Nah, karena kita masih ada waktu 15 menit, ketimbang kita balik ke main room, di sini kan ada soal latihan. Nah, mumpung kita ada 15 menit, coba bikin soal nomor 1 aja dulu. Nanti kalau bingung, saya ada di sini untuk menjelaskan. Ya, yuk coba bikin soal nomor 1 sekarang aja. Mumpung masih ada waktu. Kalau bingung, tanya ya. Nanti kita jam 2 kembali ke main room. Ini saya matikan dulu ya, stop recording.